Halo, kami adalah komunitas Underwater Crafting, sebuah komunitas kreatif asal Kota Pacitan, Jawa Timur. Kami bergerak di bidang daur ulang kertas, yaitu mengolah sebuah limbah menjadi barang yang bernilai dan ramah lingkungan. Ayo kita lihat studio produksi Underwater Crafting. Di sini adalah tempat produksi tahap pertama untuk pembuatan daur ulang kertas. Selanjutnya kita akan menuju tempat penjemuran untuk kertas ini. Di sini adalah tempat membuat buku dari kertas yang udah kita buat tadi. Selain membuat buku hardcover dan kalender, kami juga membuat label tag untuk barang-barang seperti tas, baju, jaket, dan lainnya. Program ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengolah limbah kertas bekas menjadi kertas baru dan produk turunan seperti buku tulis, notes, dan produk kertas custom yang bernilai guna serta bernilai jual. Program ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai bentuk usaha kreatif dan edukatif yang berkelanjutan. Hasil implementasi program selama periode pelaksanaan 1,5 bulan kemarin, progres yang kita capai diantaranya dalam hal produksi, hasil produksi kertas dan juga buku daur ulang menjadi lebih efisien, mudah, dan cepat. Jumlah produksi menjadi semakin bertambah dengan stok saat ini kertas sebanyak 600 lembar, buku sebanyak 70 buah dan kalender sebanyak 40 buah. Pengumpulan bahan baku kertas tercapai 20 kg. Kami juga memiliki tambahan supplier kertas bekas dari 4 pemulung sebagai supplier kertas bekas, karton, dan kardus. Selain itu, satu sekolah sebagai supplier kertas bekas berjenis HVS. Seluruh tahapan kegiatan produksi berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang dibuat tiap tim karena adanya tambahan SDM baru, yaitu 8 orang pegiat lingkungan yang ikut bergabung dalam proses produksi sebagai freelance. Eksplorasi kami juga berhasil diterapkan, yaitu membuat bahan baku alternatif untuk kertas dari daun, rumput garing, akar, dan sampah dapur. Kini kami dapat membuat kertas tanpa harus menebang pohon. Kami juga menambah variasi produk, yaitu kalender meja dan tag dengan kertas berisi benih tanaman yang dapat tumbuh jika disiram atau ketika kertas sudah tidak digunakan lagi. Lalu untuk workshop yang telah kami jalankan, kami dapat melihat minat terhadap kegiatan workshop meningkat. Hal tersebut bisa dilihat dari bertambahnya jumlah peserta yang lebih banyak dari tahun kemarin. Ada 200 orang peserta workshop dalam proses daur ulang kertas bekas dan workshop membuat buku. Workshop kami diikuti oleh peserta dari turis lokal dan asing, siswa sekolah hingga mahasiswa. Setelah adanya BBF ini, alat dan bahan workshop kami lebih memadai sehingga proses workshop berjalan lebih lancar dan efisien. Progres kami dalam pemasaran, adanya peningkatan daya beli di platform digital berkat iklan komersil digital.
Pengiriman produk ke toko kraft luar kota terus berlanjut dan berjalan lancar tanpa kendala. Selain penjualan secara konvensional dan digital, kami juga mencoba pemasaran melalui event pameran. Pemasaran dan iklan melalui pameran seni tersebut terrealisasi dengan lancar. Selain pameran, kami juga mengikuti pemasaran melalui event UMKM lokal. Selama pelaksanaan, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, kondisi cuaca hujan yang membuat proses pengeringan kertas menjadi terhambat. Yang kedua, keterbatasan waktu belajar saat workshop berlangsung di sekolah. Yang ketiga, keterbatasan alat workshop karena tidak semua alat besar bisa dibawa ke sekolah seperti pemotong kertas, tempat penjemuran kertas, dan alat pres kertas, sehingga hanya dapat membawa peralatan sederhana atau manual. Yang keempat, keterbatasan tempat untuk workshop dengan peserta lebih dari 20 orang di studio underwater crafting. Dan yang kelima, keterbatasan tempat untuk menjual atau mendisplay produk jadi di studio underwater crafting. Kelebihan dari adanya renovasi tersebut adalah memudahkan proses workshop, yaitu dengan mengundang peserta ke studio underwater crafting. Peserta dapat menggunakan alat dan bahan secara optimal. Waktu workshop dapat ditentukan lebih terjadwal sehingga tidak buru-buru dan dapat mengikuti workshop secara utuh, nyaman, dan suasana lebih positif. Produk-produk yang sudah jadi dapat didisplay di tempat sehingga ketika ada kunjungan dapat sekaligus melihat produk yang sudah jadi. Ruang penjemuran indoor akan memudahkan proses produksi selama musim hujan. Kekurangan dalam rencana renovasi ini ada pada budget anggaran yang akan digunakan. Oleh karena itu, kami akan menghitung secara rinci bahan bangunan yang akan digunakan dan juga mendahulukan pembangunan inti seperti ruang workshop, tempat display, dan ruang penjemuran. Untuk kekurangannya atau finishing, kami akan menggunakan anggaran belanja pribadi seperti contohnya dana untuk tukang bangunan, rak, meja, dan lemari display atau tambahan yang lain.